ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwana fillah azakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan kita masih melanjutkan apa yang kita bahas, yaitu kitab yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yaitu karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang terakhir kita sempat membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kain sarung yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat yang lalu telah kita sebutkan bagaimana kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian Rasulullah tidak banyak. Pakaian Rasulullah yang dipakai untuk bepergian, ya dipakai untuk sholat di rumah dan semisalnya. Namun bukan berarti kemudian kita dianjurkan untuk berpakaian buruk seperti yang kita sampaikan saat yang lalu, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya apabila dilimpahkan, dikaruniakan nikmatnya, maka terlihat dampak baik dari nikmat tersebut. Sehingga ketika dia punya harta, bisa membeli pakaian yang bagus, maka dianjurkan membeli pakaian yang bagus. Ketika dia punya harta, dia bisa membeli makanan yang bagus, maka dianjurkan dia membeli makanan yang bagus, dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah. Hadis selanjutnya, Anil Ash'ath ibnu Sulaim qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha qala baina ana amshi bil madinati idza insanun khalfi yaqulu irfa' izaraka fa innahu atqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah inna ma hiya burdatun mulha qala ama laka fiyya uswah fa nadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Artinya dari Ash'ath ibnu Sulaim, beliau mengatakan aku mendengar dari bibikku yang menceritakan hadits ini dari pamannya. Disebutkan oleh para ulama bahwa maksudnya dia adalah Ubaid ibnu Khalid Al-Muharibi, seorang sahabat Nabi. Beliau menceritakan suatu ketika saya berjalan kaki di kota Madinah. Jadi sahabat Nabi Al-Muharibi ini berjalan kaki di kota Madinah. Tiba-tiba ada orang di belakangku, dia mengatakan irfa' izarak, tinggikan sarungmu. Perhatikan di sini, Al-Muharibi sahabat Nabi ketika sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada orang di belakang mengatakan, wahai Muharibi, tinggikan sarungmu. Tanpa ditanya apa tujuanmu merendahkan sarungmu. Nanti akan ada pembahasan tentang sombong atau tidak sombong. Yang jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Al-Muharibi ketika terlihat sarungnya landai, landai, maka disuruh untuk meninggikan tanpa ditanya apa maksudmu, apa tujuanmu, apakah engkau sombong atau tidak sombong. Maka kemudian ternyata kata Al-Muharibi ketika dia menoleh, ternyata dia adalah Rasulullah. Lalu Muharibi bertanya kembali, wahai Rasulullah, innama hiya burdatun mulha. Ini sekedar kain yang bercorak kemudian landai menyentuh tanah. Apa urusannya? Ada apa? Kan ini sekedar kain saja. Masa sih harus ditinggikan? Ya, karena belum ngerti. Jadi belum mengetahui bahwasannya ini harus ditinggikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah aku tidak bisa menjadi teladan bagimu? Lalu kemudian Al-Muharibi melihat kain sarungnya Nabi yang dikenakan Nabi, ternyata kain sarungnya Nabi setinggi setengah betis.
Ikhwanna fid din azakumullah. Satu hadis lagi dari Salamah bin Aqwa. Beliau mengatakan kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi qala hakadha kanat uzratu sahibi yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan kalau pakai sarung itu setengah betis. Ya, setengah betis, pas setengah betis. Jadi kalau ini kaki setengah betis sekian. Tinggi sekali, ya tinggi sekali. Kemudian beliau pun mengatakan demikianlah ukuran sarungnya sahabatku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau meniru teladan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini an Hudzaifah bin Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'baini. Kata Hudzaifah bin Yaman, ini sahabat Nabi juga, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang yaitu betisnya atau betisku. Dia mengatakan, inilah posisi atau ukurannya sarung wahai Hudzaifah. Kalau kamu tidak mau, ini ada keringanan, kalau kamu nggak mau setengah betis, maka boleh lebih rendah. Namun kalau kamu tidak mau lagi, maka tidak hak, tidak ada kebenaran bagi kain sarung di bawah kedua mata kaki atau yang menutup mata kaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hadis ini sekaligus menjelaskan kepada kita demikianlah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh yang terbaik. Apa itu? Ketika memakai kain sarung, maka tidak sampai menutup mata kaki, tapi ditinggikan sampai setengah betisnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencela. Ada seorang atau sahabat kita atau orang yang beriman atau siapa saja yang kita kenal atau tidak kita kenal, kemudian kita lihat sarungnya kok tinggi sekali, mungkin dianggap itu adalah aneh, dianggap biasanya dianggap kurang pantas dan semisalnya, maka ketahuilah dia hanya ingin menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti baik. Namun dalam Islam tidak mengharuskan setengah betis dalam memakai pakaian, dalam memakai sarung. Tetapi boleh direndahkan lagi, boleh juga rendah lagi. Yang penting tidak sampai menutup mata kaki. Ikhwan fillah azakumullah. Permasalahan yang paling berat dalam masalah ini itu pembahasan tentang isbal tanpa sombong. Apakah isbal? Isbal itu artinya merendahkan kain, termasuk diantaranya adalah celana, sarung, jubah bagi laki-laki maksudnya. Kalau perempuan malah disuruh nutup. Nah, pembahasannya adalah apa hukumnya isbal, yaitu merendahkan kain sarung atau jubah atau celana itu sampai melewati mata kaki, menutup mata kaki, kalau tidak sombong. Ini masalah kita, dan ini masalah yang paling berat dalam pembahasan hal ini. Maka kita katakan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang kita mendengar ini perbedaan pendapat para ulama langsung senang. Ada sebagian kita begitu langsung senang. Oh, alhamdulillah ada beda pendapat. Maka mencari pendapat yang lebih lebih sesuai dengan keinginan. Ini tidak benar. Tetapi orang yang beriman ketika mendapati perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka dia ambil pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Baik, kita bentangkan sekarang perbedaan pendapat itu. Banyak di kalangan para ulama mengatakan bahwasanya menutupi mata kaki atau isbal tanpa sombong itu tidak haram. Ya. Kenapa demikian? Karena yang haram itu ketika ada kesombongan saja. Apa alasan mereka? Alasan mereka kaidah taqyid al-mutlaq. Ada dalil yang mutlak, tidak ada keterangan sombong, lalu ada dalil yang lain ada keterangan sombong. Maka yang tidak ada keterangan sombong dibawa kepada yang ada keterangan sombongnya. Hadis yang mutlak
man jarra thawbahu fa finnar. Siapa yang melabuhkan pakaiannya menutupi mata kaki, maka dia diazab di neraka tanpa ada keterangan sombong. Lalu kemudian hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan pakaiannya menutup mata kaki dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Maka banyak para ulama menarik hadis yang tidak ada keterangan sombong dibawa kepada hadis yang ada keterangan sombongnya. Berarti yang dilarang, yang diancam neraka, yang hukumnya haram itu adalah isbal dengan kesombongan saja. Ini pendapat yang pertama. Artinya kalau dia melabuhkan sarungnya rendah, bahkan sampai menyentuh tanah, celananya rendah sampai menyentuh tanah, menutup mata kaki, kalau tidak sombong maka tidak diharamkan. Ini pendapat yang pertama. Namun sekali lagi, ikhwan fillah azakumullah, sebagai orang yang mengaku beriman itu harus berusaha menyelamatkan diri kita masing-masing dari api neraka. Ketika mendengar ada perbedaan pendapat, satu melarang, satu membolehkan, hati-hati. Jangan-jangan yang benar adalah yang melarang, sehingga kita selama ini membolehkan, ternyata itu dilarang, akhirnya kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita katakan ada pendapat yang kedua, dan ini harus kita jelaskan, dan ini harus disiarkan kepada orang karena kadang-kadang tidak tahu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya masing-masing dua-duanya tidak boleh, baik menutupi mata kaki tanpa sombong dilarang dan itu haram, karena hadisnya ada keterangan yang tanpa sombong, sedangkan ketika dengan sombong hukumannya lebih berat. Dua-duanya haram. Ya. Baik, kalau kita lihat hadis tadi, al-muharibi yang sarungnya rendah ditegur oleh Rasulullah dari belakang. Apakah Rasulullah bertanya, "Wahai al-muharibi, apakah kamu sedang sombong?" Jawabannya tidak, tapi langsung diingkari, "Tinggikan kainmu." Ini pertanda bahwasanya baik sombong ataupun tidak sombong semuanya dilarang. Ketika dengan sombong maka dosanya lebih besar lagi. Nanti akan ada keterangan bahwa hukumannya berbeda dengan sekedar menutupi mata kaki, merendahkan kain. Ikhwan fillah azakumullah, maka kita katakan bahwasanya ada sebuah hadis. Ini alasan yang pertama. Kenapa pendapat yang kedua ini lebih kuat? Yaitu yang isbal itu merendahkan kain sampai menutup kaki, itu dikenal isbal. Isbal. Jadi kita singkat saja supaya nggak panjang. Sekali lagi, artinya isbal itu adalah merendahkan kain sampai menutupi mata kaki. Itu bahasa Arabnya isbal. Kalau kita belajar bahasa Arab dari asbala yusbilu isbal, artinya merendahkan kain sampai menutup mata kaki. Nah, pendapat yang kedua mengatakan isbal tanpa sombong hukumnya haram, isbal dengan sombong hukumannya tambah berat lagi. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan uzratul mu'mini nisfus sak. Ini perhatikan tingkatan-tingkatannya. Nanti kalau kita pengen berpakaian, kira-kira pilih yang mana dan hukumnya apa? Ya. Kata Nabi SAW yang pertama, ini dalam satu hadis ya, tidak dipisah-pisah. Ini satu hadis membahas 4 sekaligus hukum. Kata Rasulullah SAW, uzratul mu'mini nisfus sak. Kainnya orang yang beriman laki-laki itu setengah betis. Ini yang pertama. Apa artinya? Inilah yang paling istimewa. Yang paling istimewa. Ya. Subhanallah. Sampai sekarang ini banyak orang-orang yang menganggap itu terbaik karena mode. Dan sebelum mereka mengenal mode celana setengah betis, Islam sudah mengajarkan kepada kita itu yang paling baik. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain. Boleh-boleh saja. Ini tingkatan yang kedua.
Boleh-boleh saja antara setengah betis sampai mata kaki, artinya tidak menutup mata kaki. Jadi antara setengah betis turun sampai sampai apa? Mata kaki, tidak menutup mata kaki, maka ini tingkatannya yang kedua, yaitu la junaha alai, tidak mengapa hukumnya. Boleh. Jadi bagi yang mungkin malu setengah betis, silakan diturunkan. Masih malu, turunkan lagi. Masih malu, turunkan lagi. Masih nggak nyaman, turunkan lagi. Tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Ini laki-laki. Itulah bedanya laki-laki. Sekarang kan nggak kebalik. Laki-lakinya sampai tanah, perempuannya tinggi sampai paha. Ya kan? Kalau nggak sampai paha, sampai betis. Sekarang perempuannya malah setengah betis. Nyunah tapi keliru. Ya kan? Laki-lakinya landai, menyeret sampai kena jalan, kena tanah dan semisal. Ini kebalik. Nah, ikhwan fillah azakumullah, yang kedua tadi tingkatan yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara setengah betis turun sampai mata kaki dengan tanpa menutup mata kaki. Lalu yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Ini tingkatan yang ketiga. Apabila kain, baik sarung, celana, jubah atau yang lainnya, apabila kainnya menutupi mata kaki, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Apakah disebutkan sombong? Tidak. Apakah berhenti di sini? Ada kelanjutannya kata Rasulullah SAW. Jadi tingkatan yang ketiga hukumnya haram karena diancam neraka. Apa itu? Kapan itu? Ketika menutupi mata kaki dengan kain meskipun tanpa sombong, diancam fahuwa finnar, dia akan masuk neraka. Dia siapa maksudnya? Celananya atau orangnya? Hah? Ya orangnya, masa celananya masuk neraka? Celana nggak dibebani apa-apa. Baik. Lalu Rasulullah melanjutkan, belum selesai. Rasulullah melanjutkan, wa man jarra thawbahu bataran lam yangdurillahu ilai. Yang keempat tingkatannya, siapa yang merendahkan atau menjulurkan kainnya, menutupi mata kaki, disertai dengan kesombongan, baru di sini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia nanti pada hari kiamat. 4 tingkatan dalam satu hadis, satu paket hadis. Nah, kalau seperti ini tidak mungkin diberlakukan kaidah taqyid al-mutlaq. Yang pernah sedikit membahas atau belajar usul fikih tahu pembahasan tentang taqyid al-mutlaq. Jadi ada nas, dalil yang masih mutlak, tidak diikat oleh apa-apa, lalu ada nas yang lain, yaitu ada keterangan pengikatan dengan kesombongan, maka yang nggak ada ikatannya diikat di sini. Ini tidak berlaku. Kenapa demikian? Karena dalam satu paket hadis. Dan Rasulullah memberikan tingkatan masing-masing. Yang pertama yang terbaik, yang di bawahnya adalah halal, boleh, yang ketiga haram, yang keempat dengan kesombongan lebih berat lagi. Apa artinya? Yang pertama, ya, kalau menutupi mata kaki disertai dengan kesombongan, itu yang pertama dosa isbal. Yang pertama, yang kedua dosa sombong. Lebih berat. Allah tidak menggubris, tidak melihat dia pada hari kiamat. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwana fiddin azakumullah. Ada perkataan para ulama, alasan yang kedua, ternyata ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sengaja isbal, ini mohon maaf ya, yang masih isbal tolong diresapi dengan hati, bukan dengan perasaan, ya, bukan dengan akal pikiran, tapi coba diresapi dengan hati, dan ini dalil. Karena orang yang beriman itu ketika mendengar dalil maka dia tunduk, patuh. Sekeras apapun hati seorang mukmin, dia akan tunduk dan patuh. Lihat Umar bin Khattab, ketika dia marah sekalipun, lalu ketika disampaikan sebuah hadis langsung diam. Umar. Ikhwana fiddin azakumullah. Lalu yang kedua, ternyata sengaja dia isbal, meskipun tanpa sombong, sengaja dia menutupi mata kakinya, maka itu termasuk salah satu jenis kesombongan. Karena memang ada hadis yang mengatakan demikian. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, wa iyyaka wa isbalal izari fa innahu minal makhilah. Perhatikan kata Rasulullah, wa iyyaka
wa isbalal izar fa innahu minal makhilah. Al makhilah itu sombong. Ya. Waspadalah terhadap isbal. Karena isbal sengaja itu termasuk bagian daripada makhilah. Makhilah itu kesombongan. Karena dalam hadis diperintahkan kita tidak boleh menutup mata kaki, kok sengaja ditutupi dengan kain, maka ini termasuk kesombongan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya tadi al-muharibi ketika dia berjalan di Madinah dengan pakaian atau sarung yang menutupi mata kaki, langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan isbal yang dilarang itu adalah isbal yang ada sombongnya, maka pasti Nabi mengatakan, kamu sombong enggak? Ya kan? Tapi ternyata Rasul langsung mengatakan, irfa izarak, tinggikan sarungmu. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, pertanyaan sekarang, salahkah orang itu menegur kita kalau kita sedang isbal? Siapa yang bisa jawab? Salahkah kalau ada orang menegur kita kalau kita sedang isbal? Kita tidak sombong, tidak ada perasaan sombong sama sekali, ya. Maka salahkah kita orang menegur kita apabila kita sedang isbal meskipun tidak sombong? Jawabannya tidak salah. Kenapa demikian? Karena dia hanya meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menegur al-muharibi ketika dia isbal dan dia tidak sombong. Bahkan dia mengatakan, sekedar kain wahai Rasulullah, rendah sedikit. Maka Rasulullah SAW menegurnya, tetap tinggikanlah celanamu, tinggikanlah sarungmu. Ikhwana fiddin azakumullah. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman telah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pernah memegang betisnya. Rasulullah pernah memegang betisnya. Ini terjadi perbedaan pendapat, betis siapa yang dipegang? Apakah betis dia Rasulullah atau betisnya Hudzaifah bin Yaman? Dan perbedaan penafsiran betis ini Rasulullah atau betisnya Hudzaifah bin Yaman itu tidak merubah hukum, sama hukumnya. Coba kalau kita artikan memegang betisnya Rasulullah sendiri, sama saja maknanya. Karena ini hukumnya masalah isbal. Karena Rasulullah SAW mengatakan inilah. Jadi ketika memegang betis, bisa betisnya Rasulullah, bisa betisnya Hudzaifah, Rasulullah mengatakan ini loh tempatnya atau batas ujungnya kain di sini, di betis. Kemudian Rasulullah mengatakan fa in abaita, kalau kamu nggak mau, ya, kebanyakan kita nggak mau. Dan Rasulullah paham tidak semua orang mau pakai sarung setengah betis, apalagi celana. Tidak semua orang mau pakai celana setengah betis, tidak semua orang mau pakai jubah setengah betis. Dan Rasulullah paham dari mana? Ya wahyu. Maka Rasulullah memudahkan. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu tidak mau setengah betis, maka fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain, maka tidak hak bagi kain yang melampaui mata kaki. Perkataan fala haqqa, apa artinya tadi fala haqqa? Tidak hak. Hak benar artinya. Apa lawan katanya hak? Hah? Batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Ya. Tidak ada selain hak, itu pasti. Kalau tidak hak, maka pasti dhalal. Apa dhalal? Dhalal itu seperti kita menyebutkan dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa dhal? Sesat. Ternyata ada kalimat sesat dalam sabda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyebutkan kalau tidak hak berarti sesat, kesesatan. Yang mana Rasulullah mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, pas dengan hadis ini. Setiap kesesatan mengantarkan kepada neraka. Rasulullah sendiri mengatakan ma asfalal ka'baini fa finnar. Orang yang sengaja melabuhkan pakaiannya menutupi mata kaki, maka dia akan diadab di neraka. Itulah yang namanya sesat. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang sering kita sebutkan
Ada di antara kita itu terlalu sensitif dengan kalimat sesat. Ketika mendengar penceramah mengatakan sesat, oh ini suka menyesatkan orang. Padahal itu hanya sekedar terjemahan hadis. Bahkan setiap hari dia pasti berkata sesat. Bahkan dalam sholat orang pasti membaca sesat, pasti ada. Nah itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan itu sesat itu. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Karena ada dalam Al-Quran. Setiap hari kita baca. Lalu kenapa kita terlalu alergi mendengar kalimat ini? Sama dengan kalimat-kalimat kesyirikan, bid'ah. Itu semuanya lafadz syar'i. Tidak boleh kita terlalu takut, terlalu alergi. Karena itulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Quran ada kalimat syirik, kufur, kekafiran. Dalam hadits iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu terhadap perkara baru dalam agama. Al-bidah, bid'ah dan semisalnya ada semua dalam lafadz syariat. Tinggal memasangnya di mana. Kalau memang itu tersesat ya tersesat, mau dikatakan hak, nggak mungkin. Kalau memang itu kesyirikan ya dikatakan kesyirikan, nggak mungkin kita katakan tauhid. Kalau itu kekafiran ya dikatakan kafiran, nggak mungkin dikatakan iman. Jadi jelas siratal mustaqim, jalan lurus itu demikian. Ikhwana fiddin azakumullah. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan fala haqqa lil izari fil ka'bain, maka tidak hak untuk melabuhkan kain menutup mata kaki. Kalau tidak hak berarti lawannya batil. Kalau tidak hak berarti lawannya sesat. Fama ba'dal haqqi ila dhalal, itu ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanna fiddin azakumullah. Kemudian pernah terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ditikam oleh orang Majusi yang disebut Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pura-pura salat subuh, lalu menikam Umar dari belakang, kemudian roboh, dipapah ke rumahnya, kemudian terus mengalir darah dari perutnya, dari punggungnya, dikasih minum, keluar minuman dari perutnya. Maka saat itulah orang-orang meyakini bahwasanya Umar bin Khattab tidak ada harapan lagi, pasti meninggal dunia. Maka dikunjungilah oleh orang-orang banyak, satu persatu mengunjungi. Kemudian ada seorang pemuda mengunjungi Umar, kemudian selesai mengunjungi mau pulang. Umar saat ketika sakit parah hendak meninggal dunia, maka menegur si pemuda ini. Sebentar wahai pemuda, apa yang dikatakan? Irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbik. Kata Umar kepada sang pemuda ketika melabuhkan pakaiannya, menutup mata kaki, ditegur oleh Umar dalam keadaan akan meninggal dunia. Apa kata Umar? Wahai pemuda, tinggikan sarungmu, karena meninggikan sarung itu lebih takwa kepada Allah dan lebih suci untuk pakaian. Ini isyarat bahwasanya tidak isbal itu ternyata manfaatnya dua. Yang pertama manfaat ukhrawi, pahala karena lebih takwa. Yang kedua manfaat duniawi, itu lebih suci dalam pakaian. Artinya apa? Lebih jauh daripada kotoran, lebih jauh dari najis. Coba kalau kita punya kain sarung sampai menempel ke tanah, kena najis, kena kotor dan semisal. Maka ini manfaatnya. Kemudian ada pertanyaan yang sering muncul dan ini kadang-kadang dijadikan sebagai bahan alasan untuk membolehkan isbal tanpa sombong. Apa itu? Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa itu? Yaitu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar, ya, maka kelihatan Abu Bakar ini sarungnya landai. Maka kemudian ketika Abu Bakar mendengar larangan isbal, baik sombong maupun tidak sombong, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi alayya illa an ata'ahadahu. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar ini, wahai Rasulullah, sebelah atau salah satu sebelah sarungku ini yastarkhi,
kalau kita melihat maknanya, yastarhi itu turun dengan sendirinya. Turun sendiri. Apa bahasa kita? Melorot. Ya, melorot. Kalau aku tidak jaga, kalau aku tidak pegangi. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwa Abu Bakar itu fisiknya kurus, sehingga kalau pakai sarung melorot. Nah, ketika datang kepada Rasulullah, dia tidak mau kemudian menjadi orang yang berdosa. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini melorot loh ini. Ya, kalau enggak aku pegangi melorot. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka la tasna'u hadza khuyala. Wahai Abu Bakar, kamu bukan orang yang sombong melakukan ini karena melorot tadi. Ya, sebagian orang mengatakan ini tazkiyah kepada Rasulullah bahwasanya kalau enggak sombong boleh, seperti Abu Bakar demikian. Bukan. Lihat kata yastarhi, melorotnya sarungnya Abu Bakar ini kalau nggak dipegangi. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, kamu tidak sombong, wahai Abu Bakar, maka engkau tidak berdosa. Yang penting dijaga supaya tidak melorot. Nah, ikhwan fillah azakumullah, dan ini berbeda dengan sebagian kita sengaja merendahkan sarungnya, sengaja bahkan menjahit celananya sampai mata kaki atau sampai tanah nanti digulung. Ya, lalu apa faedahnya? Sudah dipanjangkan lalu digulung. Ya. Jadi ini adalah termasuk yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan? Adzan dulu. Ya, silakan adzan dulu. Kita lanjutkan setelah adzan.
kita tambahkan sedikit tentang isbal. Yang kita bahas adalah isbal dengan tanpa sombong. Tadi kita masih membahas tentang beberapa hal yang menguatkan bahwa larangan isbal itu berlaku juga meskipun tidak sombong. Tadi ada hadis al-muharibi ditegur langsung oleh Rasulullah SAW ketika isbal tanpa bertanya apakah kau sombong atau tidak. Umar ibn Khattab ketika mau wafat pun itu menegur seorang pemuda yang isbal, dan Umar tidak bertanya apakah kau sombong atau tidak. Ini menunjukkan bahwasanya isbal baik itu sombong atau tidak sombong semuanya terlarang. Tanpa sombong itu diancam neraka, dengan sombong lebih berat lagi dosanya. Kita harus tahu ikhwan fillah azakumullah, masalah-masalah yang ada kemungkinan boleh dan ada yang kemungkinan tidak boleh itu pasti akan ditanya oleh Rasulullah kenapa, apa motif dia melakukan. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu, ada kemungkinan ini ma'dzur, udzur, boleh. Kalau ada orang melakukan sesuatu ini ada kemungkinan dari satu sisi boleh, dari sisi yang lain tidak boleh, itu pasti akan ditanya oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mendapati Utsman bin Affan, di bajunya itu ada warna-warna kuning, parfum warna kuning, dan parfum warna kuning ini tidak layak bagi seorang laki-laki. Parfum ada warna-warninya itu biasanya dipakai kaum wanita. Maka Rasulullah SAW melihat ini aneh. Utsman bin Affan seorang laki-laki, bukan Utsman ya, Abdurrahman bin Auf, seorang laki-laki yang gagah, ganteng, kok pakai parfum ada warna-warninya? Ini aneh dan itu tidak layak bagi seorang laki-laki. Maka Rasulullah SAW tidak langsung mengingkari, tapi bertanya, kenapa engkau wahai Abdurrahman? Itu kenapa kok kuning-kuning? Rasulullah tidak langsung mengatakan haram bagi engkau dan harus dibuang. Tidak. Tapi Rasulullah bertanya, ada apa? Kenapa engkau ada warna kuning di bajumu? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, tazawwajtu imra'atan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya baru menikah. Artinya kalau menikah apa? Menikah dengan seorang wanita kemudian bersentuhan, parfumnya perempuan tersebut menempel di badannya, maka ini udzur, tidak ada kesalahan. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengingkari, tidak marah, karena memang di sini udzur. Berbeda dengan masalah isbal tadi, Rasul langsung menegur, tinggikan, tidak pakai bertanya apakah itu sombong atau tidak. Makanya benar di antara kita mengingkari temannya yang isbal tanpa bertanya apakah ini sombong atau tidak, karena memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Contoh yang lain, ketika suatu perbuatan itu ada kemungkinan dibenarkan, ada kemungkinan tidak dibenarkan, maka Rasulullah pasti bertanya. Ada seorang sahabat Nabi, ya, ketika dia memakai gelang terbuat dari tembaga, di lengannya ada gelang dari tembaga. Rasul melihat, dan orang pakai gelang dengan tembaga ini ada kemungkinan, mungkin saja ada maksud tujuan yang dibolehkan. Maka Rasul tidak langsung mengatakan lepas, tidak. Tapi Rasul bertanya, ma hadhihi, apa maksudnya ini? Gelang yang ada di lenganmu itu berupa tembaga itu apa? Engkau seorang laki-laki, ini tidak biasanya demikian. Apa maksudmu? Maka sang sahabat mengatakan, minal wahinati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini untuk tolak kelemahan, menolak kelemahan, menolak bala, biar kuat. Gak ada hubungannya. Gelang tembaga ditaruh sini supaya kuat. Berarti termasuk apa? Termasuk jimat. Maka ketika Rasulullah SAW mengetahui sebab dia menggunakan gelang itu untuk jimat dan itu haram di dalam Islam, maka Rasulullah mengatakan inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Baru Rasulullah mengingkari karena tahu bahwasanya ini adalah hal yang terlarang. Rasulullah mengatakan cabut itu gelang, karena gelangmu itu tidak akan menambah kekuatan, tapi justru melemahkan engkau. Tawakalmu hilang.
tawakalmu kepada Allah hilang, sekarang kembali kepada tembaga itu, dan tembaga tidak bisa memberi apa-apa. Sama dengan orang yang membawa jimat, ya, maka dia akan semakin lemah karena tawakalnya bukan kepada Allah, kepada jimat. Akhirnya ketika jimatnya ketinggalan, sudah lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan itu yang terjadi. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah Rasulullah SAW menyikapi sebagian sahabatnya yang melabuhkan atau isbal meskipun tanpa sombong. Dan ada sebuah hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu minal makhilah, isbal, sengaja isbal meskipun tanpa sombong, itu termasuk bagian daripada kesombongan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sebagai penutup, maka demikianlah urusan memakai sarung, memakai celana, memakai gamis, memakai jubah, maka jangan sampai menutupi mata kaki. Rasulullah SAW memberikan contoh setengah betis, tapi tidak mengikat. Ada keluasan, boleh lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, tetapi jangan sampai menutup mata kaki. Karena kalau menutup mata kaki meskipun tidak sombong, diancam masuk neraka. Ketika dengan sombong, maka hukumannya lebih berat lagi, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ikhwan fillah azakumullah. Yang terakhir, perbedaan pendapat tadi, perbedaan pendapat tentang isbal tanpa sombong. Ada yang mengatakan tidak haram. Yang haram adalah yang sombong saja. Lalu yang lain mengatakan haram, baik sombong ataupun tidak sombong. Kalau tidak sombong itu haram, dengan sombong lebih berat lagi. Maka di depan kita ada dua pendapat, ya. Yang pertama mengatakan haram. Kalau kita ikuti pendapat ini, kita aman, pasti aman dari neraka sebab hal ini. Kalau kita ikuti yang membolehkan isbal tanpa sombong, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kalau seandainya benar, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya salah pendapat ini, maka kita kena ancaman fafinnar. Ada sebuah gambaran yang disebutkan oleh para ulama. Kalau di hadapan kita, misalnya kita ini jalan menuju suatu tempat tujuan. Jalan yang pertama, jalannya bahaya, banyak jurang, banyak rampok, banyak binatang buas. Kita ini bisa selamat, bisa tidak selamat. Jalan yang kedua, lancar, gak ada gangguan, jalan ini tidak ada jurang, aman. Maka orang yang berakal, orang yang beriman dan berakal, pasti dia tidak akan menggadaikan nyawanya, lalu kemudian berani melaju ke tempat yang penuh bahaya. Dia pasti akan memberi jalan aman. Oleh karena itu, sebenarnya ikhwan fillah azakumullah, dalam masalah isbal, kita berusaha mengambil yang lebih aman saja, itu intinya. Ya, terserah orang mau mengikuti yang mana, tetapi kita ingatkan bahwasanya ketika ada setiap perbedaan pendapat, maka kita dituntut untuk mengambil pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu maja'a fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih cara Rasulullah berjalan? Subhanallah, sampai masalah berjalan saja dibahas dalam hadis. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.